Teman-temanku, ada banyak hal yang terlepas dari genggaman kita. Mungkin itu cinta, mungkin itu peluang-peluang, mungkin itu pekerjaan, mungkin apapun itu. Ada banyak hal yang terlepas. Lalu kita merasa sakit, ya. Karena apa? Karena kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Karena kenyataan tidak sesuai dengan keinginan, rasa ingin. Oke? Ingin adalah gairah, ingin adalah nafsu. Jadi hal-hal yang terlepas yang membuat kita sakit, yang membuat kita tidak terima karena nafsu yang tidak tercapai. Teman-temanku, sangat sulit untuk melepas. Sangat sulit. Sebenarnya di sini kita diminta untuk menyerah, ya. Berhenti berpikir, berhenti merasa-rasa. Kamu hanya cukup bernafas, membiarkan yang ingin pergi, yang ingin terlepas, lepaskanlah. Kamu hanya perlu bernafas dan membiarkan itu terjadi. Coba lakukan dan kamu akan melihat hasilnya. Masalahnya di sini adalah kita tidak berani melepas. Kita tidak berani terjun dalam rasa sakit itu. Ya? Teman-temanku, terkadang kita harus melintasi neraka untuk sampai ke surga. Teman-teman, hatimu menjadi gelap, hati kamu menjadi gundah. Karena apa? Ada 3 akar yang membuat hatimu menjadi gelap dan gundah. Kemelekatan, penolakan, dan kurangnya pengetahuan. Ya, jadi di sini mungkin kita melekat, mungkin kita menolak atas apa yang terjadi. Teman-temanku, ayo kita sekali saja coba menerima apa ketentuan yang terjadi atas diri kita, menyerah dan berhenti memberontak. Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Teman-temanku, ayo kita baca kartu. Di sini kita akan melihat kok sulit move on ya, kok sulit melepas ya. Ayo kita lihat apa sih masalahnya. Mengapa kita sulit melepas? Mengapa kita sulit berpindah ya? Hanya menatap satu hal itu sehingga kita tidak bisa menatap yang lain. Apapun itu di sini, apakah itu cinta, apakah itu apapun peluang yang terlepas di sini, apapun yang harus terlepas dari tangan kamu ya, selalu kita merasa berat untuk bisa, kita pakai kartu apa ya? Ini deh. Untuk kita bisa melepas hal-hal yang tentu saja kita masih melekat sebenarnya. Teman-teman, wah kita bikin pick pile ya. Ayo kita membaca kartu masih dalam pick pile. Sulit melepas. 3 tanda akan saya berikan. Hop. Seperti biasa ya, kebetulan hanya ini penandanya ya, seperti biasa. Diamond, hati, dan keriting. Ayo memilih. Silakan memilih. Gunakan intuisi dan perasaanmu, atau kamu boleh memilih beberapa, atau kamu ingin mendengar semuanya. It's okay, gak apa-apa. Teman-teman, fokuskan kepada dirimu sendiri ya, karena kamu ingin bertanya kepada dirimu sendiri, mengapa saya sulit melepas? Apa sebenarnya yang terjadi?
Teman-temanku, saya memberi waktu, silakan memilih. Sudah memilih ya? Kenapa sulit melepas ya? Melepas itu sulit, melepas itu sakit. Nah, dan sebagian dari kita tidak mau menerima rasa sakit. Sebagian dari kita tidak berani melewati rasa sakit ya. Padahal sakit itu adalah salah satu saya bilang salah satu nikmat dari Tuhan ya. Kalau udah bisa melihat apa di balik rasa sakit itu, kamu akan bilang rasa sakit itu adalah salah satu nikmat dari Tuhan. Tetapkan pilihanmu. Saya akan menarik satu kartu di sini untuk melihat energimu. Hati, diamond, dan keriting. Ayo kita mulai membaca dari yang diamond, oke? Kartu yang tengah. Teman-teman, ayo kita mulai membaca. 2 pile kita singkirkan. Ayo yang memilih diamond. Wajib. Layang-layang saya bilang. Three of Diamond. Wah, kartunya sama-sama diamond ya. Three of Diamond ini ada gambar amplop di sini. Sebentar. Three of Diamond. Apakah kamu sedang membangun karir? Apakah kamu sedang bermasalah di dalam hubungan? Apakah lost contact? Ini ada surat di sini. Apakah di sini bermasalah dalam rumah tangga? Di sini masalahmu saya lihat mungkin ini berhubungan dengan surat-surat legal atau hukum. Mungkin di sini kamu dalam proses perceraian. Di sini atau pasangan yang tidak membuat kamu bahagia. Oke? Atau di sini kamu berurusan dengan masalah yang terhubung dengan hukum atau surat-surat resmi. Oke, ini bisa surat nikah, bisa surat yang berkaitan dengan kepemilikan, atau ini juga tentang kabar, atau ini juga tentang lost contact ya. Itu masalahmu. Itu masalahmu. ABG bilang masalah lo. Teman-teman, apapun masalah kamu di sini ya, Three of Diamond yang gambarnya surat di situ, intinya di sini kamu ada masalah ya. Kuatnya ya ke arah itu yang saya sebutkan tadi. Kuatnya ke arah yang saya sebutkan, berhubungan dengan surat-surat legal, kontrak kerja, apapun itu surat-surat resmi, bisa jadi juga hukum ya. Apakah perceraian, pernikahan, apapun itu di sini. Intinya kamu sedang ada masalah. Ini juga gambar, wah, orang azan teman-teman, kita pause sebentar ya. Oke, ayo kita sambung lagi. Jadi, ini masalah yang kamu hadapi, ya. Apapun itu, di sini gambarannya Three of Diamond ini masalah. Lost contact, hubungan tidak bahagia, rumah tangga tidak bahagia, atau hubungan tidak bahagia ada di sini. Menunggu kabar ada juga ya. Ada apa sih sebenarnya? Ada King of Spades di sini. Teman-teman, kamu sulit melepas di sini. Kamu merasa sakit sekali atas masalah yang kamu hadapi.
apapun itu ya yang seperti saya gambarkan. Mengapa kamu sangat-sangat merasa sulit? Mengapa kamu sangat merasa sakit? Lihatlah di sini ada King of Spades. King of Spades. Di sini mungkin kamu dituntut untuk seperti King of Spades, ya. Karena di sini King of Spades ini dia kebapakan. Oke? Naluri yang baik ada di sini. Spiritual ada di sini, ada di King of Spades, ya. Apa hambatanmu sebenarnya? Spiritual. Naluri yang di sini naluri, kalau King of Spades ini lebih maskulin ya, nalurinya kebapakan. Kamu dituntut untuk di sini bijaksana dan dewasa, kuat dan berakal. Oke? Spiritual. Ini hambatan kamu. Kenapa kamu sakit? Kenapa kamu sulit melepas? Ini masalahnya. Oke? Ini kamu diminta seperti King of Spades di sini. Kamu diminta untuk lebih berspiritual, ya. Spiritual ini sebenarnya bukanlah tentang agama 100%, tapi ini tentang bagaimana kamu menjalani laku agama itu sendiri. Banyak orang beragama, tetapi belum tentu mereka menjalani kehidupan spiritual, ya. Jadi spiritual adalah bagaimana kamu mengaplikasikan, mempraktekkan kehidupan agama itu ke dalam diri kamu, ya. Spiritual, kembali ke dalam diri. Kembali ke dalam diri. Di sini kamu harus punya naluri yang baik. Oke? Jadi katanya di sini masalahmu adalah yang turun King of Spades, ya. Kartu yang menggambarkan seorang pria yang di sini punya naluri kebapakan yang bagus. Seorang pria yang di sini sangat-sangat spiritual. Harapan dan ketakutanmu sebenarnya apa? Hasrat dan keinginan. Kamu sulit melepas karena di sini kamu kurang spiritual. Kamu kurang punya naluri yang baik. Beware. Lihatlah. Kombinasi 4 dan 5. Sulit mengambil keputusan. Lihat ya teman-teman. Ada quarrel dan beware. Di sini karena masalah kamu ini, ya, saya lihat ini ada banyak pertengkaran, perselisihan di sini yang terjadi dalam diri kamu atau orang-orang di sekitar kamu, ya. Ini ketakutan dan harapan, dua kartu ini. Ini kartunya gelap semua, ketakutan semua yang ada di sini. Jadi kamu dipenuhi ketakutan, saya lihat, ya. Wah, kartu gelap, hitam semua. Jadi di sini ada banyak konflik yang terjadi, ya. Ada banyak lawan, ada banyak halangan yang bersifat sebenarnya tidaklah ini bersifat sementara. Tetapi kamu udah dipenuhi ketakutan ini aja. Saya tidak melihat harapan. Ini kamu benar-benar tenggelam di sini, saya lihat, ya. Hitam. Seperti apa ya? Seperti duniamu berakhir, ya. Seperti duniamu berakhir dengan masalah ini tadi. Teman-temanku, lihatlah, ya. Ini gambaran kompetisi, ego ada di sini. Saingan, oke? Ini gambaran yang negatif sekali. Kamu keadaanmu sangat terpuruk sekali, saya lihat, ya. Lihatlah, ini namanya dipenuhi ketakutan. Beware. Di sini kamu seperti apa saya bilang, ya? Merasa, wah, gimana menggambarkannya, ya? Ini kamu sangat berhati-hati, saya lihat, ya. Ketakutan, berhati-hati. Kamu merasa ketidakjujuran dan penipuan atas diri kamu, ya. Jadi, wah, ini gimana ini? Ini gelap sekali, saya lihat, ya. Ini gelap sekali. Ada gambaran kamu sangat-sangat terpuruk di sini. Oke?
Yang dalam kondisi ini sebenarnya kamu tidak boleh membuat keputusan apapun, ya. Dalam kondisi ini kamu sangat-sangat tidak berada dalam kesadaranmu, saya lihat. Karena masalahmu ini tadi, ya. Lalu apa yang menghambat ya? Karena kamu kurang seperti King of Spades. Yang sebenarnya masalah ini juga harus menjadikan kamu seperti King of Spades. Kalau kamu belum jadi seperti King Waru ini ya, itu Waru ya, kamu harus dituntut menjadi seperti dia, ya. Karena yang bisa mengalahkan kegelapan ini ya, ini lihat, dia juga gelap. Kamu harus jadi rajanya di sini, oke? Ini kamu tenggelam dalam ketakutan, kecurigaan, ya. Ini sangat-sangat terpuruk, merasa apa ya? Merasa akan ada orang yang akan selalu menyakiti, menjahati kamu. Ini kehilangan kepercayaan, saya lihat ini. Sangat terpuruk ya. Ayo kita ambil 2 kartu lagi. Prince of Hearts. Mamski, pinjam gelas blender. Yuk, lihatlah. Teman-teman, saran dan pilihan yang bisa kamu lakukan. Ada Prince of Hearts dan lihat hati yang retak ini ya. Teman-temanku yang memilih pile diamond, apapun yang terjadi padamu saat ini saya lihat memang sakit ya, membuat kamu tenggelam, kamu terpuruk. Bahkan di sini saya lihat, wah ini memang benar-benar kondisi yang sangat-sangat apa ya, sangat down sekali. Keadaan telah terjadi, kamu menjerit, keadaannya juga seperti ini, ya. Apakah hidup ini tentang pilihan? Hidup ini tentang pilihan. Kamu tenggelamkan dirimu di dalam gelap seperti ini ya. Keadaan juga udah terjadi. Kamu harus memilih, ya. Kamu harus memilih apakah kamu harus menjalani hidup seperti ini ya, dengan hati yang hancur seperti ini, atau menjalani hidup dengan ini Prince of Hearts ya. Ini Prince of Hearts digambarkan sebagai seorang muda, seorang pencinta di sini, yang dia di sini bisa berbagi hiburan dan kesenangan. Oke? Teman mesra di sini. Bisa jadi teman intim di sini. Ya. Orang yang baik di sini, orang yang menikmati apa ya? Orang yang menikmati hidupnya, menunjukkan kekuatan cinta di sini, ya. Orang yang kaya perasaan, saya bilang. Keadaan sudah terjadi, kamu menjerit juga, toh keadaannya tidak berubah. Kenapa kamu harus memilih hidup dalam tenggelam seperti ini? Kenapa kamu tidak membuka diri, ya? Bagi yang lost kontak, patah hati, putus cinta, ditinggalkan cinta di sini, kenapa kamu harus menenggelamkan dirimu atas hal-hal yang di sini memang sudah terlepas, ya? Lihatlah, di sini ada 2 pilihan untukmu katanya. Mau menjalani hidup yang seperti ini atau yang hancur seperti ini. Teman-teman, coba buka dirimu, ya, ambil pelajaran dari Prince of Hearts. Dia orang yang happy, dia orang yang membuka diri, siap berbagi kesenangan. Bahkan di sini digambarkan ini teman mesra atau teman intim. Kenapa kamu tidak membuka dirimu terhadap orang lain? Toh keadaanmu tidak berubah walaupun kamu menangisi ini, walaupun kamu meratapi, walaupun kamu menjerit siang dan malam, ya, keadaan tidak berubah. Kenapa kita memilih hidup yang seperti ini, ya? Mungkin kamu akan berkata, kamu tidak mengerti apa yang saya rasakan. Saya sangat sakit, ya itu pikiranmu, ya. Tetapi kalau kamu mau mencoba membuka dirimu, ya, buka dirimu untuk cinta baru, untuk suatu pertemanan baru, pengalaman baru, toh keadaan juga sama, ya. Ketika kamu memilih hidup dengan membuka diri seperti Prince of Hearts, justru ada peluang-peluang, kesempatan untuk menyembuhkan luka kamu, ya. Kenapa harus hidup dalam gelap seperti ini? Hidup adalah pilihan, teman-temanku.
Hidup adalah pilihan. Masalahnya di sini adalah kamu mau memilih yang mana, ya? Kalau kamu membiarkan dirimu tenggelam dalam kegelapan seperti ini, duka lara, ya, putus asa, hati yang hancur seperti ini, itu pilihanmu, ya. Itu pilihan kamu. Kamu juga bisa memilih dalam kondisi yang sakit seperti ini kamu membuka diri. Karena membuka diri di sini ada peluang untuk kamu menyembuhkan diri. Gimana jadinya kalau kamu terus tenggelam? Oh. Kalau kamu menenggelamkan dirimu dalam hidup yang gelap seperti ini, gelap sekali, saya lihat kartunya hitam dua-dua. Ada kartu merahnya retak. Ini hitam semua. Lihatlah teman-teman ya, kalau kamu memilih hidup tenggelam dalam kegelapan seperti ini, lihatlah yang jadi ya. Two of Spades, gelap lagi, tambah gelap. Separation. Lihat, kalau kamu terus menenggelamkan diri kamu ke dalam keadaan yang gelap ini, saya bilang ya, ini jadinya kebencian akan melanda diri kamu. Kebencian, di sini gambaran perpisahan. Kamu gak bakalan apa ya? Lihat itu gambar yang sobek ya antara pasangan. Ini kebencian, perpisahan ya. Apa saya bilang? Ini berbahaya kartunya kalau dalam kartomansi ini. Two of Spades ini gambaran bahaya. Oke. Bahkan di sini kalau orang wanita ini akan mendatangkan ketidaksuburan ya. Ketidaksuburan sulit hamil gitu ya. Jadi kalau membiarkan dirimu terus dalam hidup yang gelap ini, kamu akan tenggelam dalam kebencian. Ini artinya ada kebencian di sini ya. Jadi di sini kamu punya masalah, ada kendala untuk kamu menghandle masalah ini. Untuk kamu menerima atau melepas masalah ini sangat sulit. Karena apa? Karena kamu kurang spiritual, kamu kurang bijaksana dan kurang punya naluri katanya. Ya, sehingga kamu tenggelam di sini ke dalam hidup yang gelap. Lalu ada pilihan. Hidup adalah pilihan. Apakah kamu memilih hidup dengan hati yang hancur seperti ini, atau kamu membuka diri seperti Prince of Heart? Ya, kalau kamu terus tenggelam dalam ini, kebencian melandamu. Oke? Bahkan kalau sebagian wanita ini akan menghadapi ketidaksuburan, ya, bisa sulit hamil, akan ada gangguan organ reproduksi di sini. Jadi teman-teman, ayo buka dirimu. Ini sarannya untuk kamu. Buka diri, coba menikmati hidup, berbagi kesenangan ya. Buka dirimu, karena dengan membuka diri ada peluang kamu terlepas dari masalah ini. Sementara ketika kamu hanya memilih menenggelamkan diri ya, lihatlah ini dia. Hatinya retak. Hatimu gak akan bisa pulih ya. Hatimu ya kayak gitu terus. Oke? Jadi daripada memilih suatu hal yang di situ tidak ada peluang dan kesempatan, ayo rubah dirimu, buka dirimu. Coba menerima cinta baru, pertemanan baru, dan semua hal yang baru. Ya, luaskan jaringan pertemanan kamu. Teman-temanku yang memilih Ace of Diamond, wajib ini ya sarannya, ayo buka diri kamu. Ayo kita berpindah pile, keriting dan hati, kita baca hati. Oke? Oke, teman-teman yang memilih as hati, Ace of Heart, masalah ya. Jadi ini ceritanya kita membaca untuk melihat kenapa kita sulit menerima dan melepaskan. Ini masalahnya. Wah, 10 keriting. Destruction, kehancuran di sini. Kehancuran, apapun masalahnya di sini tentang suatu hal yang hancur ya. Intinya masalah. Kalau saya rasa ya sama kayak tadi. Masalah ya, tadi lebih digambarkan seperti amplop. Pile pertama ada banyak masalah di situ. Ini juga gambarannya kehancuran, destruction. Kehancuran dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam keuangan ya, perpisahan yang
apa ya di sini? Akhir yang tidak baik. Oke. Suatu hal yang tidak bisa kita hindari, kenyataan yang tidak sesuai harapan, apapun itu, yang di sini intinya masalah gelap ya. Sorry. Jadi sangat sulit untuk kita menerima atau kita harus melepaskan. Apalagi kartunya hitam begini ya. Kartunya hitam begini, kehancuran. Itu lihat gambarnya, ini tiang yang hancur. Wah, tiang yang patah dua. Apapun masalahmu di sini teman-teman, ya ini intinya ceritanya ketika kita menghadapi masalah. Apapun masalahnya di sini. Kenapa kamu sulit menerima atau kamu sulit sekali melepaskan? King of Diamond. Kenapa kamu sulit menerima atau melepaskan? Ada gambaran King of Diamond di sini. Ini masalahnya katanya. Ya, ini masalahnya. King of Diamond adalah kartu karakter. Katanya hambatan untuk kamu sulit menerima atau melepaskan di sini. Gambarannya King of Diamond. Ayo kita lihat. King of Diamond di sini dia adalah pria dewasa, penguasa, ya. Mungkin di sini masalahmu yang membuat kamu hancur, kamu kurang kuasa di sini ya. Tidak ada wewenang sehingga terjadilah masalah ini. Oke. Dia sangat dewasa, mungkin kamu kurang dewasa menghadapi ini sehingga kamu hancur seperti ini. Oke, dia berwibawa, pelindung. Ya. Dia pemberi yang baik. Mungkin kamu kurang berbagi, kurang berdana, kurang bersedekah sehingga kamu hancur seperti ini. Oke, teman-teman. King of Diamond juga di sini dia punya kemampuan, kekayaan, investasi uang ya. Dan dia juga kaya perasaan. Dia orang yang tabah dan keras hati. Jadi kamu mungkin belum seperti King of Diamond. Di sini mungkin masalahnya kamu belum mampu dalam materi sehingga kamu menghadapi masalah seperti ini. Karena King of Diamond ini dia orang yang punya materi yang baik ya. Mungkin kamu menghadapi masalah ini karena bisa jadi karena kamu di sini belum memiliki materi yang baik sehingga di sini apapun masalahnya ini gambarannya artinya kehancuran ya. Patah dua. Patah dua. Dia orang yang tabah dan keras hati. Ini masalah ya, masalah untuk kamu, sulit sekali dalam situasi ini. Mungkin kamu kurang tabah, mungkin kamu kurang keras hati di sini. Ya, kurang apa ya? Kurang bulat gitu ya. Jadi ini adalah masalahmu. Apapun masalah ya, kehidupan dunia ada banyak hal yang menggambarkan kehancuran dan kasus setiap orang tidak sama. Namun rasanya sama ya, kalau namanya masalah hancur di sini katanya kehancuran. Ini masalahmu yang membuat kamu sulit sekali menghadapi kenyataan ini, sulit menerima di sini saya lihat ya, sulit menerima. Ada yang sulit melepaskan, ada yang sulit menerima. Manusia perlu belajar menerima dan melepaskan. Ayo kita lihat keadaanmu dengan masalah ini, dengan melewati masalah ini bagaimana keadaanmu? Apa harapanmu? Apa ketakutan kamu? Jadi mengerti ya kendalanya kenapa kamu sulit sekali menerima keadaan ini, karena itu tadi yang kita bacakan. Mungkin kita belum seperti King of Diamond. Dengan masalah ini ada apa harapanmu? Apa kebimbanganmu, ketakutanmu? Oops. Lihatlah ketakutan ya. 10 waru hitam gelap. Keadaanmu gelap sekali saya lihat.
Ini ada gambaran indikasi rumah tangga yang hancur karena orang ketiga atau hubungan ya, hubungan pacaran bisa juga. Teman-temanku, keadaanmu sangat gelap. Saya lihatnya, lihat kartunya hitam. Ya. Kartunya hitam di sini 10 spade. 10 of spade. Ini kegelapan artinya. Kekecewaan, kemunduran ya, banyak hal ini kamu sangat terpuruk ya. Intinya sangat terpuruk di sini. Oke? Beban di sini, beban perasaan yang sangat berat saya lihat. Karena apa? Ini gambarannya ada Three of Spades. Ini indikasi ada tuh, lihat ada dua pasang orang, pria dan wanita, dan ada bayangan. Ini mungkin gambaran dari pengkhianatan ya. Apapun itu, intinya ada pengkhianatan yang kamu rasakan di sini. Kamu merasa dikhianati ya. Ini tentang hubungan yang kurang baik. Ini juga mengartikan ada orang ketiga yang di sini dalam hubungan ya, yang merusak hubungan kamu sehingga kamu menjadi gelap seperti ini. Oke, ini keadaanmu yang menggambarkan masalah kamu di sini. Ya, ada orang yang mengkhianati kamu. Apakah itu dalam hubungan? Apakah itu dalam karir? Ini gambarannya hubungan orang ketiga sehingga kamu sangat-sangat ini kartunya negatif sekali kalau hitam 10 waru ini ya. Gelap, lihat keadaanmu gelap sekali. Apapun di sini intinya kamu merasa hancur katanya di situ ya. 10 keriting, 10 waru sama-sama hitam, kartunya tinggi, sangat-sangat gelap keadaanmu. Dan kamu sulit menghadapi ini ya karena ini tadi masalahnya. Ayo kita ambil 2 kartu lagi untuk melihat kamu ya. Jadi kenapa kamu sulit melepas ya? Mungkin di sini katanya kamu belum seperti King of Diamond. Mungkin kita tidak punya harta di sini. Mungkin kita tidak punya wewenang di sini. Sehingga kamu sulit sekali dalam menghadapi masalah ini. Dan di sini ada gambaran kalau karakter kurang tabah, kurang keras hati katanya ya. Karena itu sifat dari King of Diamond. Ya ampun teman-teman, ini iklannya ya. Ayo kita keluarkan. Ini kartu, biasanya kalau kartu baru ada iklan ya, itu email. Ayo kita letakkan di sini. Wah, ini saya harus menyingkirkan ini sebenarnya. Ops. Ayo kita ambil lagi. Dua kartu untukmu. Ops. Pilihan yang bisa kamu pilih di sini. Saran dan pilihan ya. Tuh ada 2. Teman-temanku, untuk kamu yang memilih pile hati, keadaan sudah terjadi. Kamu menjerit juga ya, keadaannya tetap berjalan ya. Kamu menolak, keadaanmu tambah berat ya. Namun keadaan juga tetap berjalan. Hidup adalah pilihan ya. Jadi ini pilihan kamu. Apakah kamu mau tetap tenggelam di dalam kegelapan ini? Ini gelap ya, hitam semua. Kegelapan, negatif, emosi yang rendah, emosi yang negatif. Duka cita, duka lara ada di sini. Sakit dan luka. Di sini ada suatu hal yang saya lihat di sini lebih positif. Prince of Hearts. Dan di situ ada stability. Kembali saya katakan, hidup adalah pilihan. Apakah kamu memilih hidup di tempat yang gelap seperti ini, yang penuh rasa sakit, atau kamu memilih melewati masalah ini dengan hidup yang lebih positif ya? Jadi keadaan tetap berjalan. Keadaan ini memang harus kamu lewati karena sudah terjadi. Keadaan tetap berjalan. Tergantung kamu memilih. Apakah kamu memilih melewati semua tantangan hidup ini dengan hidup dengan gelap, atau kamu melewati semua tantangan ini hidup dengan lebih baik.
Ada stability di sini. Ya, gambaran kenyamanan dan kedamaian. Karena apa? Karena di sini Prince of Heart, orang yang membuka diri, orang yang membuka hati. Seperti saya katakan, kamu menangis, kamu menjerit, keadaan juga sudah terjadi. Ya, kamu tidak menerima, ceritanya kamu tidak menerima, ya keadaan terus berjalan. Ya, jadi di sini masalahnya tergantung kepada pilihan. Apakah kamu memilih kegelapan atau suatu hal yang lebih baik di sini? Ya, keadaan tetap berjalan. Oke, kalau kamu memilih kegelapan lalu keadaan berubah, ya kita pilih di sini dong. Ya, jadi hidup adalah pilihan. Memilihlah dengan cerdas. Lihatlah, ini adalah pilihan, ya, pilihan yang diberikan. Ini gambarnya hitam dan merah di sini ya, gelap dan terang kita gambarkan di sini. Oke? Coba buka diri kamu ya. Kalau kamu mau memilih, di sini ada pilihan hidup yang lainnya ya. Kalau kamu memilih, buka diri, buka hati kamu, apapun masalah kamu di situ ya, sesuaikan. Kalau kamu gagal dalam cinta, coba buka dirimu ya. Ini Prince of Heart ini orang yang happy, orang yang sebenarnya digambarkan apa ya? Dia memang orang yang berbagi kesenangan gitu ya. Apa kalau saya bilang ya? Petualang cinta mungkin ada di sini ya. Itu tidak masalah, buka dirimu ya. Buka dirimu, terima cinta-cinta baru walaupun itu hanya teman-teman intim atau teman mesra di sini ya gambarannya. Prince of Heart ini teman mesra sebenarnya ya. Jadi dia ketemu orang, dia mesra, ketemu orang, dia mesra. Buka diri kamu sehingga kamu membawa diri kamu kepada rasa yang nyaman, stability ya. Kenapa harus melewati masalah kamu dengan menenggelamkan diri kamu dalam gelap? Lalu kamu akan berkata kepada saya, tentu saja kamu tidak merasakan saya sakit. Ya karena kamu memilih ini, kamu tidak berusaha membuka diri dan membawa diri kamu. Ya, teman-teman, hanya kita yang bisa membawa diri kita keluar. Ya, hanya kita. Ya. Kenapa kamu tidak mencoba? Kenapa kita selalu saja identik dengan hal-hal yang udah apa ya, sepertinya udah menjadi budaya. Kalau sedang ada masalah kita harus tenggelam berduka. No, ya buka dirimu. Ayo coba cara baru di sini. Coba buka diri, lawan hati kamu ya. Memang hati kita akan mengunci, menutup, gak mau nerima. Namun coba buka diri kamu. Karena ketika kamu menenggelamkan dirimu dalam kegelapan ini, kamu tidak akan menemukan peluang atau solusi untuk healing atau sembuh dari sini ya. Tetapi ketika kamu mencoba membuka diri kamu, ada peluang-peluang untuk healing dan menjadi pulih di sini. Oke? Jadi itu sarannya, kamu disuruh membuka diri, membuka hati, bertualang mencari cinta seperti Prince of Heart ya. Jadi hidup ini masalah pilihan. Hidup adalah pilihan. Kalau kita memilih gelap, ya hati kita gelap. Katakan yes ya, katakan yes pada petualangan-petualangan baru, undangan-undangan sosial. Jangan menutup diri. Ada recovery. Lihatlah ya, ketika kamu memilih ini, membuka diri, akan ada recovery di sini. Penyembuhan dari situasi yang sulit, seperti saya katakan, ketika kita menenggelamkan diri di sini, nggak ada peluang untuk sehat, ya, nggak ada peluang untuk kembali pulih. Tapi ketika kita mencoba membuka diri, itu lebih ada peluang. Toh masalah telah terjadi. Kenapa kita harus memilih seperti apa? Saya bilang ini bunuh diri ya, nggak memberi kesempatan kepada diri kita sendiri, ya, teman-teman. Tidak memberi kesempatan kepada orang lain itu boleh kita katakan negatif, kejahatan ya. Tidak memberi kesempatan kepada diri kamu juga itu dosa terhadap diri kamu sendiri. Kamu tuannya, kamu yang membawa diri kamu kemana. Kalau kamu mengarahkan diri kamu ke dalam jurang, ke dalam gelap seperti ini ya, kamu berdosa pada dirimu sendiri ya. Karena dirimu juga insan, karena dirimu juga
orang ya. Jadi bukan orang lain aja, dirimu juga orang. Oke, mengerti ya? Buka diri karena ada recovery di sini untuk kamu yang memilih diamond, no, hati merah. Apapun masalah kamu di sini, ketika kamu mau memilih ini akan ada perbaikan, akan ada penyelesaian, ya. Walaupun di sini perjuangan, ya, mau membawa diri ke sini ini tuh perjuangan. Hati kita akan nggak mau menolak, tetapi kita harus membawanya, memuju ke hati kita. Oke, karena kita adalah tuan dari diri kita sendiri, ya. Kita berdosa kalau membawa diri kita ke arah tempat yang menenggelamkan dia. Baiklah, mengerti ya, yang memilih file hati as diamond, hati merah. Satu file tersisa keriting hitam. Ayo kita berpindah. Oke, yang memilih hitam keriting, separation. Wah, lihatlah, ini masalah. Tuh, fotonya sobek. Kenapa ini? Gambaran perpecahan, perpisahan, kebencian. Di sini ada rasa benci di sini ya. Kamu di sini mungkin mengalami perpisahan atau putus hubungan. Apapun di situ yang artinya berat ya, sobek ini. Ya, apakah itu dalam karir, apakah itu dalam percintaan, ini intinya masalah ya, karena kita di sini membahas sulit menerima atau melepaskan. Jadi apapun masalahmu di sini yang membuat hatimu robek ya, itu gambarannya robek fotonya. Apapun masalahmu di sini ya. Kalau dari kartunya ini lebih kepada hubungan yang terputus ya, hubungan yang terputus. Two of Spades ya, ini gambaran tentang perpisahan atau putus hubungan. Ada kebencian di sini yang kita rasakan. Prince of Keriting, ya, princess ya, princess keriting di sini. Kamu sedang dalam masalah. Kamu merasa sangat sakit ya. Kenapa sakit? Karena sulit menerima atau sulit melepaskan apapun masalah kamu di sini. Mengapa bisa jadi sulit? Apa hambatannya sebenarnya? Di sini ada Princess Keriting. Ini masalahnya, ini tantangannya, ini hambatannya. Oke? Princess Keriting ini dia digambarkan sebagai seorang wanita muda yang di sini kurang baik, ya. Mungkin kita di sini kurang baik. Ya, kenapa sulit sekali move on atau berpindah atau menerima atau melepaskan? Katanya ini masalahnya. Princess Keriting. Princess Keriting adalah kartu karakter yang di sini digambarkan dia kurang baik. Princess Keriting di sini mempunyai kepribadian yang licik, kasar atau tidak setia. Teman-temanku, kenapa kita begitu sulit melepaskan? Digambarkan mungkin kita di sini ada gambar kelicikan. Kelicikan itu tidak harus nakal artinya ya. Mungkin di sini kita menghadapi sesuatu dan di sini kita masih berpikir, bagaimana ini? Bagaimana saya harus bisa kembali keluar? Bagaimana itu kelicikan ya? Kelicikan memang lebih ke negatif artinya. Sebenarnya licik di sini digambarkan kamu masih saja berjuang, berusaha penolakan ya. Memberontak atas apa yang terjadi ya, memberontak atas apa yang mungkin harus kamu lewati. Oke, kelicikan itu kepalamu penuh dengan teknik ya, jadi kamu berpikir kamu masih berusaha begini begitu begini, bahkan ya maaf, mungkin sebagian dari kita masih ada yang mungkin pergi ke dukun ya. Itu salah satu, ini contoh ya, salah satu kelicikan yang di sini dalam ini tadi ya, dalam mungkin menolak atau menerima masalah ya. Masih ada loh, masih ada di zaman modern ini orang-orang yang masih mungkin mereka pergi ke dukun meminta hal-hal itu, contoh ya, itu gambaran kelicikan di sini.
kepribadian kurang baik. Kurang baik di sini ada banyak arti teman-teman ya. Kenapa sulit sekali melepaskan ya? Di sini mungkin kita belum berspiritual dengan baik, mungkin kita ya masih banyak hal yang kurang di sini ya. Kartu Princess of Keriting di sini. Intinya di sini ada gambaran kasar dan tidak setia. Ya. Kasar, memberontak atas masalah yang dihadapi. Ya. Cobalah menyerah, coba redup ya, tundukkan dirimu. Karena selagi kita masih menolak atas keadaan yang terjadi, itu namanya pembangkangan. Pembangkangan atas apa yang telah digariskan. Ya. Sebenarnya yang menggariskan itu, yang membuat cerita itu sebab akibat ya kita juga ya, diri kita sendiri. Lalu di sini kita membangkang dan memberontak, tidak mau tunduk ya, tidak mau tunduk. Teman-temanku, ayo sekali saja ya, dalam hidup ini cobalah kita menyerah ya, menerima apa yang terjadi. Ya, kamu di sini hanya dituntut untuk menerima rasa sakit itu. Coba kamu terima rasa sakit itu, nggak usah memberontak ya, dan kamu akan lihat hasilnya. Tetapi tidak semua orang berani menerima rasa sakit ya, tidak semua orang berani. Ini tantangannya, katanya kita mungkin belum baik, kita belum sempurna, masih ada gambaran penolakan, sehingga masih ada usaha-usaha yang licik untuk menolak ini ya. Kita masih mencari cara bagaimana saya tidak menerima masalah ini, bagaimana saya tidak menerima semua yang harus kamu lewati di sini ya. Di sini ada penolakan. Karena apa? Karena kenyataan yang tidak sesuai harapan. Itu dia yang mendatangkan rasa sakit ya. Yang mendatangkan rasa sakit dalam hidup adalah kenyataan yang tidak sesuai harapan. Itu masalahnya. Sehingga di sini terjadilah hal-hal yang seperti ini ya. Masih ada teknik dan kelicikan yang kita lakukan agar kita terhindar ya. Semua orang seperti itu. Mungkin saya juga seperti itu. Ketakutan dan harapanmu, kamu berharap stability ya, kamu berharap nyaman, kamu berharap rasa damai, kamu berharap rumah tangga yang kembali pulih, kamu berharap rumah tangga yang kembali harmonis, apapun masalahnya di sini ya. Sehingga ya terjadi seperti ini, kamu masih juga tidak tidak mau menyerah dan menunduk atas hal-hal yang terjadi. Karena apa? Ada keinginan-keinginan di sini, ya. Kamu tidak berani melepaskan semua rasa nyaman ini. Tidak berani menerima rasa sakit, ya. Teman-teman, ya, jadi tentang harapan dan ketakutan. Sebenarnya harapan dan ketakutan di sini lihatlah, ya, ingin selalu nyaman, tidak bisa melepas, tidak bisa keluar dari zona nyaman di sini dibilang. Ya, ada dokumen di sini, ini juga mungkin menggambarkan masalah kamu ya. Ini masalah ini. Masalah yang terhubung dengan hukum, bisa jadi surat-surat legal. Kalau dalam rumah tangga mungkin perceraian ya. Tentang kepemilikan, apapun itu dokumen legal atau hal-hal yang berurusan dengan hukum. Ini gambar amplop atau juga di sini masalah lost contact ya. Jadi di sini kamu tidak berani melepas rasa nyaman, tidak berani keluar dari zona nyaman, sehingga keadaanmu di sini digambarkan masih penuh teknik dan kelicikan ya. Karena ini capek kalau terus seperti ini ya. Manusia itu harus menyerah. Tuhan akan membuat kita menyerah ya. Silakan masih mau tetap berusaha. Namun ketika capek, kamu harus menyerah. Kalau nggak nyerah, itu yang sampai nanti titik error ya. Kalau nggak nyerah, sementara kamu sudah tidak bisa berbuat, kita sampai pada titik kegilaan. Oke, itu psikologinya ya. Jadi hidup itu menyerah, itu artinya apa? Tunduk ya, hati kita yang ditundukkan, perasaan. Kenapa disujudkan tubuhmu?
agar rasamu juga sujud ya. Rasa itu keinginan dan nafsu seperti ini. Kamu terikat dengan rasa nyaman ini, gak mau melepaskan, jadinya seperti ini. Sementara keadaan sedang ada masalah, harus melewati itu tapi gak nerima, jadinya wah kelicikan, mencari cara, tidak mau menyerah ini ya. Oke, pilihan. Nah, pilihan di sini pilihan. Teman-temanku yang memilih keriting hitam, keadaan telah terjadi ya. Keadaan telah terjadi, masalahnya telah terjadi. Kamu ngotot seperti ini ya, kamu apa ini? Nggak mau melepas rasa nyaman. Saya lihat di sini ya, terikat sekali, terikat dengan rasa nyaman. Nggak bisa keluar dari zona nyaman, saya bilang. Kamu terus ngotot seperti ini ya, keadaan terus berlanjut. Kamu capek ya, kamu capek. Hidup adalah pilihan. Oke, hidup adalah pilihan. Keadaan sudah terjadi. Apakah kamu memilih melewati masalah ini dengan keadaan yang melelahkan seperti ini? Ya, kalau kamu terus seperti ini, kamu nggak akan berhenti berteknik, nggak akan berhenti ini ya, melakukan hal-hal yang licik digambarkan di sini. Oke? Karena apa? Nggak mau melepas rasa nyaman, maka kita akan melakukan hal-hal aneh. Salah satunya mungkin kita ke dukun ya, nggak mau, kita pelet dia gitu ya. Kamu nggak mau melepas dia gitu, itu contoh. Atau ketika di sini mungkin yang hancur adalah usaha. Ini gambaran robek ya, mungkin usaha yang bermasalah di sini. Mau nggak mau kamu ke dukun mencari apa? Magic ya, biar usaha kita kembali gimana gitu ya, kelicikan, ada gambaran. Teman-teman, hidup adalah pilihan, kita yang memilih, kita yang membawa diri kita ya. Mungkin menjebak orang lain, menenggelamkan orang lain, membawa orang lain kepada jalan yang tidak baik atau dosa atau apa, itu adalah suatu kesalahan, dosa. Begitu juga kamu dengan diri kamu ya. Begitu juga ketika kamu membawa diri kamu kepada hal-hal yang tidak baik atau menjerumuskan dirimu, kamu berdosa pada dirimu sendiri. Karena dirimu juga insan ya, karena dirimu juga orang ya. Jadi orang lain ya orang, kamu juga orang. Makanya bunuh diri itu berdosa. Ya, dalam agama apapun, bunuh diri adalah membunuh orang ya. Membunuh orang itu berdosa, membunuh dirimu sendiri itu juga berdosa karena pembunuhan. Itu masalahnya ya. Jadi teman-temanku memilih, bawa dirimu ke tempat yang lebih baik ya. Toh kita keadaannya sudah terjadi, kenapa kita harus memilih melewati kejadian-kejadian ini dengan cara yang tidak positif? Hal-hal yang negatif itu tetap bikin capek ya. Kenapa kamu milih membawa dirimu ke arah yang negatif dan capek? Masih ada pilihan lain ya. Kalau kamu milih yang negatif lalu keadaan berubah, ya silakan pilih. Kamu milih yang negatif, menenggelamkan dirimu ke dalam kegelapan, ya keadaannya tuh tetap sudah terjadi ya. Jadi ini kembali kepada kamu. Apakah kamu akan membawa diri kamu melewati tantangan kehidupan ini dengan cara-cara yang melelahkan atau dengan cara yang lebih positif? Ya, semua kembali kepada kamu. Di sini ada Queen of Spades, ini karakter. Ini juga Queen of Spades, ini gambarannya dia masih sama dengan ini ya. Orang yang sulit sekali lepas dari kenyamanan. Queen of Spades di sini kelebihannya adalah dia lebih dewasa. Oke, memang dia di sini bersifat suka menguasai. Ya, di sini dia kepentingan diri diutamakan, sehingga digambarkan tadi di sini sangat licik ya. Jadi di sini diminta kamu lebih sedikit dewasa, seperti Queen of Spades ya. Dia ini seorang figur ibu ya, jadi diminta lebih dewasa walaupun punya karakter yang seperti itu tadi. Ayo lebih dewasa. Di sini ada figur ibu ya, ada ibu yang di sini kamu diminta lebih berbagi. Ini kartu ini kalau turun ini disuruh bersedekah kalau orang muslim ya seperti saya.
banyak berbagi. Dan berbagi itu tidak harus uang, itu gambarannya uang ya, sebagai simbol berbagi ya. Kamu harus lebih berbagi, apapun yang bisa kamu beri di sini, walaupun itu mungkin hanya senyum ya. Ini Queen of Spades ini perempuan yang seperti apa saya bilangnya, ini keras sekali orangnya ya. Ada keangkuhan juga, tapi ayo lebih dewasa katanya di sini ya. Hiduplah dengan lebih berbagi. Di sini berbagi dengan orang yang tidak mampu. Di sini mungkin kamu lebih berbagi cinta. Kalau kamu kurang ya dengan orang, mungkin kurang ramah, ayo lebih cinta ya. Ayo lebih berbagi dalam hal apapun itu. Oke, teman-teman. Sehingga di sini karakter kamu yang seperti ini lebih dewasa ya. Ini gambarannya dia masih negatif ini, tetapi ayo lembutkan dirimu, lebih berbagi ya. Ini diminta berbagi, bersedekah. Ini ada energi yang terjadi sebenarnya ya. Ketika kamu berbagi, ada hal-hal di sini yang, wah ini kembali cerita ke alam semesta nanti. Vibrasi, ini tentang vibrasi. Orang kalau berbagi itu bisa menghindari dirimu dari hal-hal yang tidak kamu inginkan. Kalau berbagi itu energinya bisa membawa kamu kepada sampainya kamu pada target-target yang kamu inginkan ya. Jadi di sini Queen of Spades ya, diminta kamu seperti Queen of Spades, lebih dewasa, lebih berbagi ya. Berbagilah katanya. Kenapa hidup capek-capek begini ya, ngotot karena apa? Ini dia terikat dan melekat atas rasa nyaman ya, sehingga dia akan melakukan teknik-teknik apapun ya. Apakah itu stalking ya, lalu nanti akhirnya kita mengupah orang, wah tolong itu diselesaikan ya. Ada gambaran seperti itu, teknik apapun itu gambarannya. Di sini masih digambarkan penolakan ya. Ini bukan masalah penerimaan, ini penolakan atas apa yang terjadi. Menerima dan melepaskan itu sulit ya teman-teman, karena tidak ada orang yang berani melewati rasa sakit. Seperti ini contohnya, terikat dengan rasa nyaman. Kalau kamu terus dalam ini ya, apa yang terjadi jika kamu terus hidup dalam kondisi ini ya? Ini tadi pilihan. Kalau kamu terus hidup dalam kondisi ini, lihat ke depannya keadaanmu akan menjadi Five of Hearts, kecemburuan, kekecewaan ya, kesedihan ada di sini, luka, hubungan yang tidak baik ya. Dan di sini ada gambaran ketidaksuburan bagi wanita. Kalau terus tenggelam dalam ambisi yang seperti ini, kamu akan tidak subur. Kalau wanita ini nanti jadi sulit punya anak. Wah, siapa itu? Sulit melahirkan. Oke. 5 hati ya. Ini kebencian, ini ada gambaran kebencian di sini. Wah. Jadi teman-teman, ayo rubah hidupmu. Hidup adalah pilihan. Ya, hidup ada pilihan. Daripada memilih yang seperti ini, ngotot ya, nggak mau nerima keadaan, sulit menerima. Ayo lebih memilih hidup yang lebih ringan. Keadaan sudah terjadi, semuanya tetap berjalan ya. Kalau kamu milih yang negatif dan semua berubah, ayo silakan. Tetapi kembali lagi, ayo lebih cerdas ya teman-temanku. Semoga ini jadi video yang bermanfaat ya. Ingat, hidup adalah pilihan, dan kamu yang bisa membawa diri kamu ya. Bawa dirimu ke tempat yang lebih baik. Selagi ada pilihan, bawa ke tempat yang lebih baik. Oke, teman-temanku yang merasa tidak cocok, ambillah hal yang positif dari sini, atau kamu harus melakukan personal reading. Saya Nuzalira Aisyah, yang baru mampir jangan lupa like dan subscribe. Salam dariku.